Tipe data pointer. Pointer itu bukan kayak mouse kita ini ya, kursor pointer. Meskipun maksud dari tipe data pointer ini memiliki kesamaan, yaitu sebagai penunjuk. Di mana tipe data pointer adalah penunjuk alamat memori pada komputer. Pada saat kita membuat variabel, komputer itu akan menyimpan alamat untuk menampung variabel tersebut, di mana alamatnya tentu itu ada proses tersendiri untuk alokasi memori. Di sini kita mencoba menggunakan variabel pointer untuk merujuk ke alamat tersebut, yang nantinya bisa juga kita pakai untuk melihat nilai dari alamat tersebut. Singkat kata, variabel pointer bisa juga kita pakai untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel, tapi dia nggak benar-benar nyimpan datanya, melainkan alamat dari data tersebut. Mari kita lihat penggunaan tanda pada pointer. Di sini ada bintang dan dan. Bintang dan ini memiliki arti yang berbeda ketika kita menggunakan pointer. Di sini kita membuat suatu variabel pointer, di sini PTR kita bilangnya, lalu ada variabel biasa X dengan nilai 25 yang sudah kita isi. Lalu kita memberikan nilainya berupa alamat, bukan sebagai nilainya ya. Jadi di sini kita lihat X-nya itu ada tanda dan di depannya. Jadi nanti nilai dari X yang menggunakan dan ini bukanlah 25, tapi adalah alamatnya. Karena memang kita mau berikan alamatnya pada variabel pointer. Ya, di sini kalau kita tulis, makanya kalau write X yang tanpa menggunakan dan, dia keluarnya adalah 25. Tapi kalau kita gunakan write lalu ada tanda dan X menggunakan dan ini, maka dia akan keluar alamatnya. Dalam hal ini contohnya adalah perkiraan alamat di 7A00. Sehingga kalau kita write PTR yang sudah kita isi menjadi alamatnya si pointer X adalah 7A00. Lalu di sini ada proses pertambahan X sama dengan X tambah 5, yang berarti nilai si 25 itu ditambah menjadi nilainya 30. Pertambahan seperti biasa. Lalu proses yang di sini adalah menggunakan bintang, di mana bintang pattern sama dengan bintang pattern tambah 1. Ketika dia menggunakan bintang, pointer, variable pointer menggunakan bintang, dia bukan lagi menjadi alamat, tapi menjadi isi dari alamat tersebut. Yaitu bintang pointer artinya adalah nilainya yang tadi, si 25 ini. Tapi karena sudah ditambahkan menjadi 5, dia pun ikut terupdate. Karena dia sifatnya adalah pointer, menunjukkan pada alamat si X tersebut. Sehingga ikut-ikutan dia nilai menjadi 30. Artinya nilai bintang pointer sekarang adalah 30. Ditambah 10 menjadi nilainya, berarti nanti si X-nya ikut berubah menjadi 40. Baik pada pointer, baik juga pada X. Karena sifatnya pointer, dia seperti kayak perujuk, dia rubah di situ, ikut berubah juga si X-nya. Ya, itulah dia kurang lebih dasar dari pointernya. Lalu pointer tentu saja punya hubungan erat dengan array, karena ya itu tadi, dia sama-sama menyimpan nilai dalam jumlah banyak pada satu variabel. Bedanya hanyalah pada kita mendefinisikannya. Kalau pada pointer tadi kita bikin pakai bintang, sementara pada array kita menggunakan kurung kotak seperti demikian. Dan kalau penyebutan menurut indeksnya, kalau kita mau indeks 0, kan pada array itu kita menggunakan numbers kurung kotak 0. Tapi kalau pada pointer kita sebutkan bintang numbers, sehingga kita bisa mengakses alamat dari variable numbers lalu nilainya berapa, karena ada tanda bintang itu tadi. Untuk maju ke indeks berikutnya, pada array itu kita cukup bilang numbers indeks 1, yaitu kurung kotak 1. Tapi pada kalau pointer kita tambahkan dulu alamatnya, jadi kita kurungin numbers plus 1. Artinya maksudnya kalau tanpa bintang, numbers itu kan menjadi nilai alamat memorinya. Alamat memorinya, bukan nilainya ya. Alamat memorinya itu misalkan di tadi 7A00. Artinya kalau ditambah 1 mungkin dari 7A01. Jadinya 7A01 itu sebenarnya kalau kita berubah menjadi menggunakan bintang, itu adalah nilai dari variabel si numbers kurung kotak 1. Itu sama. Jadi kalau kita lihat kayak gini, bintang numbers itu sebenarnya kayak kita menuju ke numbers index 0. Bintang, tapi numbers ditambahin 1 dulu, dikurung dulu, maka proses duluan. Maka dia sebenarnya sama kayak kita mengakses array numbers kurung kotak 1. Ya, begitu seterusnya. Jadi dia sebenarnya mirip-mirip, hanya dengan cara mengaksesnya aja yang berbeda ya. Next, kita ngomongin dynamic memory allocation, di mana pointer ini kita bisa gunakan seperti tadi untuk menempatkan nilai sebagai variabel dinamik. Jadi di sini kita bikin variabel pointer menggunakan bintang. Jadi kalau kita mau definisikan variabel pointer itu memang biasanya integer, karena kan memang sifatnya angka. Lalu ada kata-kata bintang di depannya. Kalau ada menggunakan bintang integer ini, artinya dia adalah variabel pointer. Sementara kalau kita tadi bikin X, itu berarti dia tidak menggunakan bintang, artinya dia variabel biasa.
Lalu di sini kita isikan dia menjadi 25. Kita tuliskan nilainya, berarti akan keluar 25. Lalu dibaca kembali. Cara membaca variabel pointer itu ya kayak gini, bintang PTR. Kalau tanpa bintang tadi seperti kita bilang, dia akses adalah alamatnya, bukan nilainya. Lalu ada proses perhitungan kayak gini, perhitungan bintang pointer kali 2. Ini jangan bingung ada ngeliat 2 bintang, maksudnya ini ya nilai dari pointer itu berapa dikalikan dengan 2. Lalu berarti di total. Pointer juga bisa menjadi suatu parameter fungsi. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak kita gunakan fungsi biasa. Bedanya ya kalau kayak gini kan, kalau pointer berarti kita harus gunakan bintang input seperti ini. Sementara nanti pada saat pemanggilannya si angka maupun si double ini yang di dalamnya cuma proses read, ini cuma proses dikali 2. Dan cara melemparkan nilainya kita harus menggunakan dan, yaitu tadi karena kan pointer berarti kita melemparkan alamatnya. Jadi nanti dan bill ini alamatnya itu akan kelempar ke variabel ini, lalu nanti nilai dari alamatnya berapa diproses. Begitu pula juga dengan si double ini, dan bill ini berarti kasih alamatnya ke variabel ini, nilai dari alamat tersebut berapa dikalikan dengan 2, lalu nanti akan diproses, di return, lalu di override seperti biasa. Pointer juga bisa kita gunakan untuk mereturn nilainya yang pointer. Jadi selain sebagai parameter, kalau ini tadi kan sebagai parameter, yang ini apa yang kita return nilainya itu berupa pointer, sehingga nanti pada saat ini sudah proses ya, ini proses biasa, terus fungsinya itu kita mesti kasih bintang karena yang kita return itu sifatnya adalah array. Nanti yang menangkap nilai hasil returnnya itu juga harus berupa pointer. Makanya di sini kita deklarasikan integer bintang bill. Nanti si bintang bill-nya ini akan menerima nilai dari hasil fungsi yang bilangan acak ini tadi, yaitu sesama pointer, hasil returnnya pointer, yang menerima juga harus pointer. Lalu sisanya kita tinggal tulis seperti biasa, kayak kita menuliskan variabel pada umumnya. Jadi kurang lebih rangkumannya seperti ini. Ketika kita sudah mengenal pointer, kita mesti merangkum sedikit kurang lebih kayak gini. Kalau ada dan pada variabel, biasanya kita menampilkan alamatnya. Jadi kalau ada dan pada variabel biasa, itu ditampilkan alamatnya. Sementara kalau kita variabel pointer dengan tambahan bintang, itu berarti isi dari alamat pointer tersebut. Sementara variabel pointer kalau tanpa bintang, berarti akan menampilkan alamatnya, alamat address memorinya. Sementara kalau kita membuat variabel pointer itu kita buatnya seperti kayak variabel biasa, tapi cuma ditambahkan bintang pada nama variabel tersebut. Ya, kurang lebih inilah dia kita ngomongin pointer. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.